Kajari TTS sosialisasi hukum di PRKP TTS. Kajari ingatkan jangan macam-macam. Timor Tengah Selatan Borneo Indonesia.com, sosialisasi hukum dalam rangka pelaksanaan dana alokasi khusus, DAK Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT tahun 2023, terkait program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengembangan pemukiman dan program pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berlangsung di Hotel Timor Megah Soe, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2022 lalu. Kegiatan sosialisasi itu dihadiri langsung Bupati TTS Egusem Peter Tahun STMM, Kajari TTS Sumantri SH, Pegawai Dinas Perumahan Rakyat TTS dan sejumlah kepala desa di TTS lainnya. Kesempatan itu, Bupati TTS Egusem Peter Tahun STMM, dalam sambutannya meminta Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman PRKP Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS untuk lebih mengutamakan proyek air bersih yang pernah dikerjakan tahun sebelumnya karena tidak berfungsi sama sekali hingga saat ini, sehingga menimbulkan pernyataan publik bahwa proyek air bersih yang dibangun Pemkab TTS itu hanya sebatas proyek pipanisasi dan bukan proyek air bersih. Saya berharap lebih utamakan yang mubasir karena pipanya ada di situ tapi airnya tidak ada. Jadi banyak orang bilang ini proyek pipanisasi tapi bukan proyek air bersih, jadi tolong dilihat kembali, harap Bupati Epi. Bupati Epi juga meminta petugas pelaksana proyek untuk cermat dan teliti sebelum penerapan kegiatannya, karena menurutnya, petugas pelayanan kegiatan memang memiliki kemampuan teknis namun karena kurang ketelitian sehingga mengakibatkan hasil sebuah proyek mengalami disfungsi. Kesempatan yang sama, Kajari TTS Sumantri SH, dalam sosialisasi hukumnya mengatakan, dalam rangka pelaksanaan program perumahan rakyat pihaknya mengingatkan Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS agar dapat melaksanakan program perumahan rakyat secara seksama dan tak boleh macam-macam, karena tindakan macam-macam itu akan berakibat hukum di kemudian hari. Menurutnya, fungsi kejaksaan pada pokoknya, berdasarkan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kejaksaan, menegaskan bahwa jaksa juga bertindak sebagai pengacara negara untuk mendampingi pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, termasuk pemerintah daerah manakala menghadapi legal opini atau gugatan perdata di pengadilan umum ataupun di pengadilan tata usaha negara PTUN karena pelaksanaan proyek itu bermasalah hukum. Sumantri juga mengaku, pihaknya telah melakukan Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman Bersama antara Kejaksaan Negeri Soe dan Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman PRKP Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS untuk melaksanakan kegiatan pendampingan hukum di tahun 2023 ini, karena itu pihaknya berulang kali meminta untuk tidak macam-macam dalam pelaksanaan kegiatan proyek perumahan rakyat itu. Contoh kasus, kata Sumantri, sudah banyak pejabat pelaksana proyek MBR waktu lalu terpaksa harus menginap ramai-ramai di Hotel Perdeo pada tahun 2013-2014 lalu karena terbukti korupsi proyek MBR program Kementerian Perumahan Rakyat. Karena itu sesuai pengalaman waktu lalu itu, pihaknya berharap di Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS program perumahan rakyat, harus dilakukan secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya harapkan adalah jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Jadi kami pendamping dalam tanda kutip hukum, bukan pendamping dalam tanda kutip fisik karena fisik adalah kalian, harapnya. Ia juga mengingatkan untuk menghindari tindakan merek up harga barang dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan rakyat di Kabupaten Timor Tengah Selatan TTS ini. Jadi kalau bicara masalah perumahan, karena sebelumnya saya juga pernah jadi kabak advokasi hukum pada Kementerian Perumahan Rakyat selama 1 tahun 6 bulan. Selanjutnya, kami menjabat sebagai kabak hukum dan komunikasi publik pada Dirjen Penyediaan Perumahan di lantai 8. Jadi saya harapkan pada saat pelaksanaan dana DAK khususnya mungkin BSPS dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan jangan macam-macam. Konsekuensinya apa? Kalau macam-macam, pasti akan timbul akibat dari pelaksanaan yang macam-macam lagi. Karena fungsi kejaksaan itu pada pokoknya berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 atau nomor ayat 2 nomor 11 tahun 2001 tentang kejaksaan, bahwa
Kejaksaan juga jabatannya sebagai jaksa pengacara negara. Apa sih jaksa pengacara negara? Jaksa pengacara negara itu jaksa yang dapat membantu khususnya BUMN, BUMD, Pemda dalam hal ini dinas dalam hal seperti ini, pendampingan LA, legal asisten, legal opini, bahkan manakala Bapak Ibu digugat perdata atau digugat tun, jadi dapat meminta bantuan aparatur kejaksaan dalam ini bidang perdata dan tun yang digawangi oleh Ibu Siska selaku kasih perdata dan tun. Dan kami telah melakukan MOU dengan Dinas WKP dalam hal pelaksanaan kegiatan pendampingan di tahun 2023 ini. Dan saya harapkan dalam kegiatan ini jangan macam-macam. Kenapa? Sudah banyak kasus, banyak contoh pada Kementerian Perumahan. Contoh kasus yang simpel-simpel aja. Mungkin kalau dulu pernah ada MPR di sini. Masyarakat berpenghasilan rendah dari Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2013-2014. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah saat itu dirubah akhirnya masuk buik rame-rame. Kenapa? Karena banyak bermain. Bahkan dari sakernya, PPK sampai ke lapangan. Bahkan teman-teman dulu pada kabupaten di Provinsi NTT ada yang masuk. Itu proses persidangan di tahun 2014 oleh teman-teman di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Karena apa? Karena lalai. Kedua, kasus setelah Kementerian Perumahan Rakyat itu era Presiden Pak Jokowi itu merger ke Kementerian PUPR, jadilah Dirjen Perumahan. Ada beberapa kasus lagi, contoh di Bulukumba pernah terjadi. Itu yang kena kasus itu bukan lagi orang perumahan, tapi tim pendamping, fasilitator. Kenapa? Karena mereka bermain harga barang. Padahal kalau sepanjang yang saya tahu, tim verifikator hanya membantu penerima bantuan, penerima manfaat, bersama-sama datang menuju toko bahan bangunan yang dituju. Nah ini tidak, mereka yang mencari, mereka langsung kirim. Akhirnya apa? Disitulah terjadi markup. Dan saya harapkan teman-teman tim verifikator jangan macam-macam. Berikutnya di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan tim verifikator hanya dia kirim barang sebagian, dan barang yang dikirim itu bukan Aladin, atap lantai tinggi. Jadi rumah masyarakat yang MBR yang berpenghasilan rendah yang sudah dikasih rubuh, yang sudah rusak, barangnya dikirim hanya sebagian, tidak sesuai dengan nilai yang semestinya diberikan. Padahal uang itu masuk ke bank, di bank dicairkan berdasarkan hasil pembelian dari barang-barang tadi. Itu yang bersifat fiktif. Siapa yang menang? Verifikator. Tanyanya, PPK ikut ke jalannya? Pasti ikut, karena dia fungsi melakukan pengawasan di dalamnya. Akhirnya apa? Laporan yang dibuat, jadi setelah pelaksanaan kegiatan membuat laporan itu ABS. Apa ABS? Asal Bapak senang. Berarti di situ permainan. Akhirnya apa? Karena kita bicara masalah itu, akhirnya lari ke ranah tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena uang yang digunakan uang negara. Itu fungsi dari penyelamatan uang negara adalah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan cara yang benar dan baik sesuai SOP jumlah bisnis yang ada. Padahal jelas-jelas sudah banyak kasus yang terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa. Sudah banyak. Bahkan mungkin Bapak Ibu camat yang ada sedikit
31/1999 yang Yunto 20/2001 dalam pasal 2 dan pasal 3 jelas sarana yang ada pada karena jabatan. Atau biasanya PPK itu menerima suap. Akhirnya penyedia barang yang memberi suap dikenakan pasal 5. Pernah di Kabupaten Kerong, Papua. Kebetulan saat itu posisi saya mendampingi. Jadi toko bahan bangunan, di sana tidak ada toko bangunan, yang ada semacam kontraktor karena di situ dia salah satu supplier alat-alat bangunan, bukan toko bahan bangunan. Padahal kalau kita mengacu kepada jumlah tajusnya harus toko bahan bangunan yang ditunjuk oleh pemanfaat dalam ini penerima bangunan. Ini kalau kita bicara BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya. Sudah sama, karena saya baca aturan di Kabupaten TTS dengan aturan yang ada pada Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal ini Dirjen itu hampir sama, saya baca aturannya. Makanya jangan sampai itu terjadi. Bahkan ada indikasi sekarang. Jadi umpamanya barang itu dindingnya itu terbuat dari kawat. Mungkin kawat harga di sini cukup tinggi. Akhirnya tim pendamping verifikator ini punya inisiatif. Itu sih inisiatifnya. Dipesan kawat dari Surabaya dengan jumlah banyak berdasarkan dengan penerima bantuan, dipesan. Harganya otomatis lebih murah dong. Tidak seperti harga yang ada di wilayah NTT. Tapi data yang dia gunakan adalah data toko bahan bangunan yang ada di wilayah itu. Akhirnya ada selisih harga. Selisih harga itu dimanfaatkan oleh oknum tadi. Ini ada indikasi seperti itu. Itu sekarang. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam hal kegiatan, lambat laut pasti akan terungkap. Insya Allah pasti akan terungkap. Saya yakin. Kenapa? Saya mengatakan demikian. Karena saya banyak sekali mendampingi kasus-kasus BSPS yang ada pada Kementerian Perumahan Rakyat, khususnya Dirjen Penyediaan Perumahan. Jadi saya bicara fakta yang real. Dan saya harapkan di Kabupaten TTS, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Saya harapkan seperti itu. Kenapa? Kasihan masyarakat kita yang penerima bantuan sudah tidak punya, dimakan lagi oleh oknum. Akhirnya nanti mereka diundang, malah karena kasus itu terungkap, diundang. Pertanyaannya, siapa yang mengongkosin dia untuk diperiksa? Pasti kan ada biaya yang timbul, ongkos terutama makan. Pasti secara psikologi, mohon maaf, kalau seseorang dipanggil, muncullah surat panggilan dari APH, aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, apalagi KPK, pasti begini. Apalagi kasus apa lagi? Jangankan masyarakat, para pejabat administrator eselon 3 pada saat dipanggil pasti begini, saya salah apa yang saya lakukan? Sepertinya tindakan saya sudah benar, tapi faktanya saya masih dilakukan verifikasi. Kalau cuma verifikasi, tapi kalau datanya memang ada betul-betul tindak pidana korupsi, adanya penyelewengan, adanya penyimpangan, itu yang lebih bahaya. Jadi yang saya harapkan adalah jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi. Jadi kami pendamping itu mengharapkan untuk itu. Kami pendampingan kami adalah pendampingan dalam tataran hukum, bukan pendampingan dalam cara fisik. Fisik itu yang tahu kalian. Tapi laporan masyarakat itu dari bawah. Makanya di sini pun saya cek. Ada beberapa kegiatan BSPS yang tahun lalu saya cek di sini, saya cek aja. Saya di samping, pengen tahu
Apakah dilaksanakan sudah sesuai jumlah praktis yang ada? Apakah tidak? Kenapa saya lakukan itu? Karena sebelum-sebelumnya pada saat saya kejadian itu pernah terjadi. Karena merasa apa? Daerahnya terpencil, nggak diawasi. Tapi ingat, semua masyarakat itu adalah pelapor. Jadi yang macam-macam begitu. Kalau sekarang ada istilah katakan tidak untuk korupsi. Itu paling pokok. Rit Kabiro TTS